Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu dan Bapak. Di sini saya Muhammad Saufi dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin ingin memberikan penyuluhan tentang gizi seimbang pada balita. Nah, gizi seimbang pada balita yaitu komposisi zat yang cukup atau ideal untuk menjalankan proses dalam tubuh. Makanan gizi seimbang mengandung 3 fungsi utama, yaitu sebagai zat sumber tenaga yang diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan protein. Terdapat di dalam nasi, contohnya nasi, kentang, atau singkong. Yang kedua sebagai zat sumber pembangun, dapat diperoleh dari protein, terdapat dari lauk hewani seperti daging, ikan, lauk nabati seperti tahu dan tempe. Kemudian sebagai zat sumber pengatur, dapat diperoleh dari vitamin, mineral yang terdapat dari bahan makanan yaitu sayur dan buah. Nah, kemudian ada karakteristik balita, anak usia 1-3 tahun. Disebut juga konsumen pasif, artinya anak menerima makanan yang disediakan orang tuanya. Laju pertumbuhan usia balita lebih besar dari usia prasekolah, sehingga diperlukan jumlah makanan yang relatif besar. Yang kedua, anak usia prasekolah 3-5 tahun. Usia 3-5 tahun, anak menjadi konsumen aktif. Anak sudah mulai memilih makanan yang disukainya. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan gangguan gizi. Yang pertama, ketidaktahuan akan hubungan makanan dan kesehatan. Nah, di sini anak tidak mengetahui makanan mana yang sehat. Dan yang kedua, prasangka buruk terhadap bahan makanan tertentu. Prasangka buruk makanan tertentu itu seperti bahan makanan sayur, kadang-kadang anak balita tidak suka gitu. Padahal makanan sayur dan buah itu sehat buat perkembangan balita. Yang ketiga, kesukaan yang berlebihan terhadap jenis makanan tertentu, sehingga makanan pada anak itu tidak beragam. Kemudian ada sosial ekonomi. Nah, di sosial ekonomi ini seperti lingkungannya yang tidak bersih. Dan kelima, penyakit infeksi. Nah, di sini ada menu makanan yang balita harus memakan berbagai macam makanan dari setiap kelompok makanan. Ada 4 porsi jenis karbohidrat per hari, 2-3 porsi susu per hari, 1-2 porsi jenis daging atau jenis daging lainnya per hari. Nah, akibat dari gizi tidak seimbang ada 2, yaitu CAP. CAP itu kekurangan energi protein yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan balita terganggu. Anak disebut CAP apabila berat badan kurang dari 80% indeks berat badan menurut usia. Yang dimaksud yaitu berat badan tidak sesuai dengan umur. Yang kedua, obesitas. Timbulnya obesitas dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya keturunan dan lingkungan. Faktor utamanya yaitu adalah asupan energi yang tidak sesuai dengan penggunaan, yaitu memakan berlebihan seperti memakan makanan yang berlemak banyak. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada ibu yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanyakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan yang lain.
Ibu yang lain, Bapak. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.